Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Bersama saya Budi Astuti, hari ini pembahasan materi kita dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, elemen 5, pemahaman tentang jenis peralatan pengelolaan dokumen. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk dukung saya dengan like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng tentunya. Selamat belajar, mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian sarana dan prasarana terbagi atas dua kata. Yang pertama adalah sarana dan yang kedua yaitu prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha pembangunan, atau proyek. Atau untuk lebih mudahnya, kita bisa simpulkan bahwa sarana adalah benda-benda bergerak dan prasarana adalah benda-benda yang tidak bergerak. Dalam pengelolaan dokumen, yang dimaksud dengan sarana prasarana adalah segala peralatan dan perlengkapan serta fasilitas yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang jalannya kegiatan pengelolaan dokumen. Adapun sarana prasarana dalam pengelolaan dokumen ini meliputi beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama yaitu map, business file, folder, opener, dan juga folder. Nah, beberapa macam map ini merupakan sarana menyimpan dokumen secara manual. Sedangkan untuk folder merupakan sarana penyimpanan dokumen elektronik. Nah, sarana penyimpanan ini memiliki tentunya model dan jenis yang bervariasi, baik itu dalam hal warna ataupun bahan yang digunakan. Nah, ini adalah beberapa macam map yang digunakan dalam penyimpanan dokumen baik secara manual ataupun penyimpanan dokumen elektronik. Yang kedua adalah tray dan stand file dokumen. Tray dan stand file dokumen ini biasanya diletakkan di atas meja atau di dekat meja kerja. Pada umumnya, semua jenis dokumen yang disimpan di dalam map atau business file ini diletakkan atau disimpan, ditata di dalam tray dan stand file dokumen ini. Karena file-file yang ada di dalamnya merupakan dokumen aktif dan dokumen dinamis. Berikutnya adalah rak dokumen. Rak dokumen ini merupakan tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen yang disusun di dalam opener. Nah, opener merupakan tempat dokumen manual yang berupa lembaran kertas. Adapun pengelompokan dari opener ini dapat dilakukan berdasarkan sistem penyimpanan yang digunakan. Dan berikutnya yang ini adalah almari arsip. Almari arsip adalah tempat untuk menyimpan opener. Bahan almari arsip dapat terbuat dari besi, kayu, atau plastik yang di dalamnya terdiri dari beberapa susun rak. Adapun lemari arsip ini dapat dikatakan rak yang tertutup, sehingga dokumen akan lebih aman dari debu dan kerusakan fisik yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya ada filing cabinet. Filing cabinet merupakan tempat penyimpanan map dokumen yang berupa laci.
Pada setiap laci terdapat kawat pengait untuk menyusun map-map dokumen tersebut. Nah, oleh karena itu, maka untuk jenis map yang digunakan dalam hal ini adalah menggunakan map gantung seperti contoh. Nah, ini adalah filing cabinet. Nah, itu adalah beberapa alat atau sarana prasarana dalam pengelolaan dokumen manual. Selanjutnya untuk pengelolaan dokumen atau arsip elektronik, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu yang pertama adalah internal disk atau hard disk drive. Kita bisa singkat dengan HDD. Nah, internal disk ini merupakan perangkat keras yang berada di dalam unit prosesor komputer atau CPU. Perangkat ini merupakan sarana untuk penyimpanan data di dalam komputer. Tampilan yang terdapat di dalam layar komputer itu merupakan bagian menu My Computer dan menu Libraries. Nah, ini adalah internal disk atau hard disk drive. Kemudian berikutnya ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal merupakan alat penyimpanan data yang portable dan berkapasitas besar, serta dapat digunakan kapan saja dengan menggunakan USB ke laptop ataupun ke komputer. Nah, ini adalah hard disk eksternal. Selanjutnya, nah, untuk yang ini tentu kalian semuanya juga sudah tahu, ini adalah flash disk ya. Nah, flash disk ini adalah sebuah sarana penyimpanan data eksternal yang dihubungkan langsung pada USB komputer atau laptop. Flash disk ini memiliki fungsi yang sama dengan hard disk eksternal yang tadi ya, namun kapasitas penyimpanannya lebih kecil dibandingkan dengan hard disk eksternal. Dan yang ini adalah memory card atau kartu memori. Nah, memory card ini adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat elektronik seperti misalnya gadget yang berupa kamera digital dan handphone. Data digital tersebut dapat berupa gambar, audio, dan video. Adapun memory card atau kartu memori ini ada beberapa jenis seperti berikut ini. Yang pertama, memory stick. Memory stick merupakan salah satu jenis memory card yang dikeluarkan oleh perusahaan Sony. Nah, kartu ini hanya dapat digunakan pada media elektronik dengan merek Sony. Dan menurut perkembangan produksinya, memory stick ini diawali oleh produk memory stick Pro dan stick Duo yang memiliki peningkatan pada kecepatan dan kapasitas penyimpanannya. Berikutnya ada multimedia card atau MMC. MMC atau multimedia card ini adalah kartu memori standar yang dimasukkan pada slot SD card media elektronik. Ada lagi Secure Digital Card atau SD card. SD card ini merupakan kartu memori yang mempunyai bentuk seukuran MMC dan memiliki kecepatan dalam mentransfer data, di mana bentuk dari memori ini banyak dipakai pada kamera, komputer, dan handphone. Jenis SD card ini terdiri dari mini SD atau MMC, micro SD atau transflash yang digunakan pada HP, dan XD card yang dipakai untuk berbagai alat dan produk kamera. Berikutnya ada compact flash card atau CF card. Nah, untuk yang ini, CF card ini adalah sebuah kartu memori yang saat ini paling umum dipakai dalam sebuah kamera digital. Memori ini mempunyai chip controller sehingga kecepatan transfer datanya paling cepat. Ada lagi Smart Media Card. Nah, untuk yang ini, Smart Media Card memiliki bentuk ukuran seperti flashcard. Memori ini mampu dipakai untuk menyimpan berbagai macam file multimedia. Nah, ini adalah beberapa macam dari memory card atau kartu memori.
Selanjutnya untuk alat penyimpanan dokumen digital yang berikutnya adalah Google Drive. Google Drive ini adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online atau daring ya, berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Aplikasi ini berbentuk desktop atau smartphone. Pada jenis ponsel tertentu, Google Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal secara otomatis di sistem. Nah, ini adalah Google Drive. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah Dropbox smartphone. Dropbox ini adalah tempat penyimpanan media dalam awan atau cloud dan sarana untuk sinkronisasi antar perangkat, di mana Dropbox ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan berbagi file. Dropbox menjamin data-data aman sekalipun perangkat hilang atau rusak. Nah, inilah tadi pembahasan tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen pada layanan dokumen, baik untuk dokumen manual ataupun dokumen elektronik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan dokumen maupun layanan bisnis. Nah, semoga dipahami pembahasan pada hari ini mengenai sarana dan prasarana dalam pengelolaan dokumen. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.